Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musollian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, materi pengantar kuliah sudah saya sampaikan ke grup. Saya berharap jenengan sudah baca dan kemudian jenengan persiapkan makalahnya, karena nanti makalah itulah sebagai bahan penilaian kelulusan Anda. Jadi sejak pertemuan awal sudah saya sampaikan sehingga kemudian tidak ada alasan kalau tidak siap. Okay? Jadi nanti siapa yang minggu depan atau jadwal kuliah sudah clear, makalahnya sudah siap, tidak harus urut. Jadi gitu ya. Maka siapa yang lebih cepat, lebih baik. Ya, jangan sampai nanti kuliah selesai, makalah belum selesai dan belum dipresentasikan. Karena waktu kita cuma 6 kali pertemuan. Baik, tolong saya mute all aja semuanya. Jadi saya berharap jenengan semua sudah baca ya kemarin yang sudah saya sampaikan, kemudian pokok-pokok bahasan apa yang harus dibuat makalah. Untuk kuliah pertama ini, saya akan menyampaikan beberapa hal fondasi, bagaimana kita melejitkan potensi diri kita. Saya suka main sepak bola, sehingga kemudian saya menggunakan pola sepak bola modern, agar kalian mudah mencatatnya. Bagaimana kita melejitkan potensi diri kita, maka polanya adalah dengan pola sepak bola modern, 1-3-4-3. 1 itu penjaga gawang di belakang. Apa 1 itu? Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Jadi kesadaran bahwa kita ini adalah mahakarya Allah yang hebat. Kita ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Jadi kalau di dunia ini ada satu produsen, dia buat satu produk, dan produk itu dibikin alias limited edition, bentuknya unik dan khas, benar-benar spesial. Pasti mahal apa enggak? Ya mahal. Kenapa mahal? Karena dibuat cuma satu. Karena limited edition. Karena bentuknya unik dan khas serta spesial. Nah, kita lupa bahwa masing-masing kita ini diciptakan oleh Allah cuma satu. Berarti kita ini adalah produk limited edition dari Tuhan. Kita ini produk limited edition dari Allah. Kita ini unik, kita ini spesial. Oleh karena itu, pertanyaan saya, pasti mahal apa enggak? Mahal. Kalau gitu layak apa enggak kita memberikan prestasi yang terbaik di hadapan Allah? Maka poin yang pertama, fondasi yang pertama ketika kita ingin melejitkan potensi diri kita adalah yang satu adalah kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, bahwa kita ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Allah menciptakan kita tidak main-main, maka jangan main-main dalam hidup. Ini fondasi. Jadi fondasi yang pertama adalah kalau kita ingin melejitkan potensi diri kita, maka keyakinan kita bahwa kita ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Karena inilah yang akan membuat kita memiliki rasa percaya diri. Bahwa Allah menciptakan kita tidak main-main. Maka jangan main-main dalam hidup ini. Nah, keyakinan kita bahwa kita ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Kita menyadari bahwa Allah memberikan potensi dahsyat yang begitu luar biasa. Ada 5 potensi dahsyat teman-teman sekalian. Yang pertama, manusia dikasih kecerdasan fisik. Jadi manusia dikasih tubuh, organ tubuh, fisik yang luar biasa. Yang itu tentu beda dengan hewan. Tetapi kalau kita hanya menggunakan kecerdasan fisik saja, padahal manusia juga dikasih oleh Allah yang disebut dengan kecerdasan intelektual. Manusia dikasih oleh Allah potensi akal yang begitu luar biasa. Jadi yang pertama, tadi saya mengatakan keyakinan kita, kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, itu fondasi untuk melejitkan potensi diri. Bahwa Allah menciptakan kita tidak main-main, Allah memberikan potensi yang dahsyat yang begitu luar biasa. Ada 5 potensi dahsyat yang dikasih oleh Tuhan, yang dikasih oleh Allah. Yang pertama adalah fisik. Kecerdasan fisik, PQ. Manusia dikasih organ tubuh yang lengkap, yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah kekuatan akal.
potensi akal. Dengan kekuatan akal inilah manusia bisa berpikir. Ada the power of mind. Orang disebut berpikir itu, teman-teman sekalian, itu harus memenuhi 4 unsur. Maka proses berpikir itu baru terjadi ketika terjadi 4 unsur. Dan ketika kita berbicara tentang sains, teknologi, dan ilmu, sebenarnya manusia tidak terlepas dari berpikir ini. Yang pertama, 4 unsur yang pertama ketika manusia itu berpikir. Pertama ada fakta. Fakta itu bisa jadi bisa dilihat, tapi ada fakta tidak bisa dilihat, tapi bisa diindra oleh indera yang lainnya. Karena manusia dikasih oleh Allah panca indera. Yang kedua, adanya otak. Manusia dikasih oleh Allah otak. Dengan otak itu manusia bisa mengaitkan informasi yang ia miliki dengan fakta. Ya. Yang ketiga adalah panca indera. Nah, yang keempat, informasi. Jadi yang namanya proses berpikir, itu pasti ada di dalamnya 4 unsur itu. Ada fakta, ada panca indera, ada proses penginderaan, ada otak, manusia punya azima, yaitu otak, dan yang keempat adalah informasi. Kemampuan manusia mengaitkan informasi yang ia miliki dengan fakta, itulah yang disebut dengan berpikir. Dari berpikir itulah nanti akan muncul mafhum, akan muncul pemahaman. Dan pemahaman itulah yang mendorong manusia itu berbuat. Jadi yang membedakan manusia beda dengan hewan, bukan sekedar kecerdasan fisik tadi, tapi manusia memiliki kemampuan berpikir. Maka penguasaan ilmu, sains, dan teknologi itu tidak terlepas dari kekuatan manusia berpikir tadi. Jadi yang namanya orang itu bisa cerdas, orang itu akan memiliki ilmu, ketika berpikir mesti ada 4 ini. Ada fakta, ada proses penginderaan, ada otak, manusia punya otak, dengan otak itulah manusia bisa mengaitkan informasi. Maka yang keempat adalah informasi yang kita miliki sebelumnya. Kemampuan manusia mengaitkan informasi yang ia punya dengan fakta, mengaitkan sehingga muncul mafhum pemahaman. Dan pemahaman itulah yang nanti akan mendorong menjadi landasan ketika manusia berbuat. Saya ambil contoh misalnya. Kalau 4 unsur ini salah satunya tidak ada, maka tidak jalan proses berpikir. Ya, ada fakta misalnya. Ada uang jatuh 50.000, ada fakta. Ada proses penginderaan. Yang ketiga, otaknya konslet, orang gila. Maka dia tidak bisa mengaitkan bahwa itu adalah uang. Yang keempat, dia tidak punya maklumat, informasi yang ia miliki tentang uang. Nah, beda dengan Anda semua. Misalnya, ada uang jatuh 50.000. Dilihat oleh Mas Denny Sugiharto. Ada fakta, ada proses penginderaan, ada azima, ada otak. Nah, dia mengaitkan informasi yang ia miliki. Itu duit 50.000. Maka dia akan action. Duit 50.000. Dia gerakan kakinya, diinjak dulu. Ya, uang 50.000. Kemudian dia tolak. Kalau tidak ada orang baru dia diambil. Tetapi yang nanti membedakan perilaku perbuatan manusia itu bernilai ibadah atau tidak, nanti adalah landasan berpikirnya tadi. Kalau dia landasan berpikirnya adalah akidah Islam, maka dia akan bertanya, ini uangnya siapa? Diumumkan. Kalau sudah tidak ada yang lain, maka kemudian bisa diambil atau kemudian diberikan, diinfakkan di masjid. Maka proses dia ketika dia melakukan tadi muncul karena pemahaman. Maka harusnya ketika manusia berbuat, itu tidak langsung begitu ada rangsangan, dia tidak langsung action. Tetapi ada proses berpikir, itu yang membedakan manusia beda dengan hewan. Saya seringkali mengatakan gini, kambing punya otak, betul ya? Manusia punya otak, bandeng punya otak, tetapi hanya manusia yang mampu membuat otak-otak bandeng. Nah, artinya yang membedakan apa? Manusia punya kekuatan akal, kekuatan berpikir ini. Maka potensi dasar yang dikasih oleh Allah tadi itu, kesadaran manusia akan hubungan dia dengan Allah, dan Allah menciptakan kita tidak main-main, maka jangan main-main dalam hidup ini. Kenapa? Karena Allah kasih 5 potensi dasar. 1 tadi potensi fisik, ya, kecerdasan fisik, potensi fisik tubuh yang sempurna yang diberikan oleh Allah, kemudian kekuatan akal. Jadi, dan dari kekuatan akal itulah kemudian manusia memiliki kekuatan berpikir. Manusia bisa berpikir. Ada proses berpikir. Nah, proses berpikir itu akan terjadi ketika 4 unsur itu ada di dalamnya.
Ada fakta, fakta itu bisa jadi tidak bisa diindra oleh mata, tetapi bisa diindra oleh yang lainnya. Kemudian ada proses penginderaan, ada panca indera, kemudian ada otak, dan ada informasi, maklumatis sabiqah yang kita punya sebelumnya. Nah, kemampuan manusia mengaitkan informasi dengan fakta itulah yang nanti akan disebut berpikir, dan itulah yang akan memunculkan mafhum, pemahaman. Pemahaman manusia itulah yang akan menentukan perbuatan dia. Itu potensi dasar yang kedua. Potensi dasar yang ketiga, manusia dikasih oleh Allah kecerdasan emosional. Ada emotional quotient. Ya, manusia punya rasa marah, rasa benci, kecerdasan emosi. Bagaimana dia mengelola emosi itu? Ya, tanpa emosi, tanpa ada ambisi, tanpa ada gairah, maka manusia akan sulit meraih impiannya. Tetapi bagaimana dia mengelola kecerdasan emosi itu? Ini potensi dasar yang dikasih oleh Allah kepada kita. Jadi sebagai pengantar mata kuliah ini, saya mau menegaskan bahwa tidak ada alasan kalau umat Islam itu tidak menggunakan akalnya untuk memahami sesuatu, tidak ada alasan kemudian umat Islam itu tidak memiliki intelektual yang luar biasa. Kenapa? Karena anugerah Allah itu begitu luar biasa. Itu potensi dahsyat yang ketiga. Yang keempat, manusia dikasih oleh Allah potensi dahsyat advertising quotient. Ya, kecerdasan untuk menghadapi tantangan. Kalau dalam bahasa saya adalah memiliki daya juang. Jadi manusia itu dikasih oleh Allah kemampuan untuk memiliki daya juang. Dan biasanya daya juang itu akan muncul ketika dalam kondisi kepepet. Nah, makanya ada kekuatan yang disebut dengan the power of survival. Ya, the power of kepepet. Ya, seorang nenek-nenek itu bisa lari dengan cepat sekali kalau dia dikejar oleh harimau. Seandainya dia tidak dikejar oleh harimau, dia akan saya akan nenek. Jadi artinya sebenarnya manusia itu punya kekuatan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kekuatan itu muncul dalam kondisi mendadak. Itulah yang disebut dengan the power of survival. Kalau bahasa keren saya adalah the power of kepepet. Jadi, saya seorang penulis, ada teman penulis itu yang bukunya diterbitkan oleh Gramedia, dia menyebut dengan istilah judulnya adalah the power of kepepet. Nah, kadang-kadang kepepet itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kita jangan nunggu kepepet. Kan kadang-kadang kalau kita menciptakan kepepet itu kan, misalnya sudah disampaikan makalahnya, tugas makalahnya hari ini yang itu nanti menunda-nunda. Akhirnya begitu nunda-nunda, kuliah terakhir tergopoh-gopoh. Akhirnya tidak bisa dipresentasikan, tidak terkumpulkan, akibatnya kemudian tidak lulus. Kenapa? Karena karakter menunda-nunda pekerjaan tadi itu. Yang kelima adalah manusia dikasih oleh Allah the power of spiritual. Kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Nah, inilah yang tadi saya katakan potensi kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Inilah modal yang pertama dan utama ketika kita mau melejitkan potensi diri kita. Nah, jadi tadi saya menyampaikan bagaimana kita melejitkan potensi diri kita. Satu, polanya adalah 1-3-4-3. Jadi kayak pola sepak bola modern. Coba Anda hitung. Jumlahnya kan 11. Satu itu penjaga gawang. Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, bahwa Allah menciptakan kita, mengkaruniakan nikmat yang begitu luar biasa. Setidaknya ada 5 potensi dasar. Dan itulah yang diberikan oleh Allah, yang kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ahsanut taqwim. Karena manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Di antara kesempurnaan manusia tadi itu, ternyata manusia dikasih potensi dasar 5 kecerdasan yang luar biasa. Kemudian dalam sepak bola tidak cukup hanya penjaga gawang. Nah, satu tadi kan penjaga gawang. Kemudian bek kanan, bek kiri, dan bek tengah. Berarti butuh 3. Tidak cukup kita punya keimanan, tidak cukup kita punya keyakinan, tidak cukup kita sadar akan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kita harus memantaskan diri. Kalau dalam bahasa saya adalah kita harus melakukan kerja-kerja profesional. Bagaimana agar kita bisa profesional itu? Maka ada 3. Nah, ini yang saya sebut dengan back. Dan kalau ini kita lakukan, maka kita akan menjadi magnet rezeki. Rezeki itu akan ngejar-ngejar kita. Karena sebenarnya sejatinya rezeki itu akan ngejar-ngejar kita. Apa magnet penarik rezeki itu? Kerja-kerja profesional. Agar kita bisa profesional, tidak hanya sekedar kita sadar
mengakui bahwa kita adalah mahakarya Allah yang luar biasa, satu tadi fondasi. Nah, agar kita bisa kerja profesional ada 3. Itulah kalau dalam bahasa sepak bola modern, nah, ini kan pola melejitkan potensi ala sepak bola. Nah, 3-nya itu baik. Agar kita ini profesional, maka ada 3 syarat yang harus ada. Orang itu dikatakan profesional ketika dia memiliki 3 ini. Satu, yang pertama adalah kafa'ah. Kafa'ah itu adalah expert. Expert itu ahli di bidang yang dia kuasai. Orang yang expert, orang yang ahli di bidang yang ia kuasai, maka pasti dicari banyak orang. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadi expert? Maka kita tidak boleh berhenti untuk terus meningkatkan kompetensi. Nah, orang yang expert, ya, orang yang ahli di bidang yang ia tekuni, maka dia akan menjadi penarik rezeki. Saya seringkali mengatakan, fokuslah pada kelebihan yang kamu punya, maka kamu akan menjadi orang yang di atas rata-rata. Tapi kalau kita fokus pada kelemahan kita berkutat pada masalah. Kalau toh berubah, maka kita akan menjadi orang yang rata-rata saja. Tetapi kalau kita fokus pada kelebihan yang kita punya, maka kita akan menjadi orang yang di atas rata-rata. Maka fondasi yang kedua, ketika kita mau melejitkan potensi diri kita, tidak hanya memiliki kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, maka kita harus melakukan kerja-kerja profesional. Bagaimana agar kita profesional? Syarat yang pertama adalah kita harus memiliki kafa'ah. Kita harus expert. Kita harus ahli di bidang yang kita tekuni. Bagaimana agar kita bisa expert? Maka kita harus meningkatkan kompetensi. Jadi kalau kita bicara kompetensi, teman-teman sekalian, maka bicaranya adalah tidak hanya meningkatkan knowledge, pengetahuan, tidak hanya meningkatkan skills, keahlian, tetapi juga meningkatkan karakter-karakter yang unggul, karakter-karakter yang baik. Maka kalau ketika ini, kompetensi ini ditingkatkan, maka kita jadi expert. Jadi expert itu akan terjadi kalau kita mau meningkatkan kompetensi. Meningkatkan kompetensi itu di dalamnya ada 3. Yaitu apa? Meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keahlian, dan terus menjaga serta meningkatkan integritas atau karakter-karakter yang baik. Kalau ini yang kita lakukan, teman-teman sekalian, maka rezeki yang ngejar-ngejar kita. Anda akan dicari banyak orang. Kenapa dicari banyak orang? Bukan Anda mencuri, bukan Anda membawa kalung teman Anda, tetapi Anda punya keahlian, Anda punya expert, sampai kemudian Anda jadwalnya penuh itu. Waduh, sorry, hari ini saya tidak bisa ini. Saya ngajar di sini. Hari ini saya isi seminar di sini. Kenapa dicari banyak orang? Karena kita expert. Oke, yang kedua apa? Sekarang bagaimana fondasi yang kedua? Kalau sepak bola ada penjaga gawang, maka ini ada bek kanan, ada bek kiri, ada bek tengah. Apa bek tengahnya adalah tidak cukup kita harus kafa'ah tadi itu. Untuk bisa menjadi profesional, maka kita harus kafa'ah. Kita harus expert. Yang kedua adalah kita punya himmah. Himmah itu punya etos kerja yang tinggi. Apa artinya Allah kasih potensi dasar yang 5 tadi? Kecerdasan fisik, kecerdasan IQ, kecerdasan emosional, kecerdasan adversary equation, daya juang, dan yang kelima adalah kecerdasan spiritual. Tetapi kalau dia tidak punya daya juang, maka ya WCWCB 14 angin. Dia tidak punya himmah tadi, maksud saya dia tidak punya etos kerja yang tinggi. Jadi yang disebut dengan profesional itu tidak hanya sekedar expert, tidak hanya sekedar ahli, tetapi dia punya etos kerja yang tinggi. Maka yang kedua adalah himmah. Yang ketiga, amanah. Kredibel. Di Indonesia sekarang amanah ini berat. Ya. Banyak orang pinter, banyak orang expert, tapi kalau tidak amanah. Banyak orang expert, dia ahli di bidangnya, tapi kalau dia tidak punya himmah, dia tidak punya etos kerja yang tinggi, maka dia tidak bisa dikatakan profesional. Jadi profesional itu adalah fondasi. Tahapan yang kedua. Jadi kalau dalam sepak bola modern, ala sepak bola modern melejitkan potensi ini, tidak hanya satu penjaga gawang tadi apa? Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, bahwa kita memiliki potensi dahsyat yang luar biasa. Kemudian tahap kedua ini adalah pertahanan tadi, bek kanan, bek kiri, dan bek tengah adalah apa? Kerja-kerja profesional. Bagaimana agar kita bisa profesional? Ada 3. Jadi 1, 3. 3-nya itu apa? Expert, kafa'ah, ahli di bidangnya. Bagaimana kita bisa expert?
tingkatkan kompetensi kita. Dengan cara apa? 3 juga. Meningkatkan knowledge, pengetahuan, meningkatkan skill, dan karakter-karakter yang baik. Yang kedua adalah pertahanan. Yang kedua adalah himmah, punya etos kerja yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah amanah, terpercaya, kredibel. Teman-teman sekalian, Anda bisa bayangkan, kalau kita punya keyakinan yang luar biasa tadi, mahakarya Allah yang luar biasa, kemudian kita melakukan amalan, amal-amal kerja yang profesional, maka ini menjadi fondasi dasar yang luar biasa. Anda akan dicari banyak orang. Karena apa? Anda punya kelebihan. Karena Anda punya kompetensi. Inilah yang saya sebut dengan 3 magnet penarik rezeki yang luar biasa. Sekarang saya akan masuk pada lapangan tengah. Jadi kalau main sepak bola, maka orang yang menguasai lapangan tengah, maka dia akan menguasai permainan. Saya bahasakan lapangan tengah ini dengan bahasa motivasi adalah move on. Maka kita harus move on. Agar hidup kita ini bisa bergerak, agar hidup kita ini memiliki kedahsyatan yang luar biasa, maka kita harus move on. Move on ini ada 4 on yang harus kita lakukan agar kita bisa menguasai lapangan kehidupan. Yang pertama adalah kita harus punya vision. Vision, tulisannya vision. Nah, berarti on yang pertama. Agar bisa move on, maka kita harus punya vision. Apa sih vision itu? Tujuan akhir kita kemana? Maka Islam mengajarkan kita tidak hanya visi dunia, tetapi juga punya visi akhir. Bagaimana visi dunia itu diselaraskan dengan visi akhir. Maka orang yang tidak memiliki visi, teman-teman sekalian, itu seperti orang main sepak bola tapi tidak ada gawangnya. Karena orang kalau tidak punya visi hidup yang jelas, maka pasti dia tidak punya tujuan, pasti dia tidak punya impian, tidak punya goal. Kalau orang tidak punya goal, itu seperti orang main sepak bola tapi tidak ada gawangnya. Umpan ke depan, kasih nomor 7, melewati beberapa pemain, tendang gol, apanya yang goal, tidak ada gawangnya. Jadi saya seringkali menjelaskan, kalau orang tidak memiliki visi hidup, maka dia tidak punya peta sukses hidup. Ketika dia tidak punya peta sukses hidup, maka itu sama seperti orang naik taksi. Jadi ada supir taksi dicegat itu taksi. Nah, begitu taksi itu berhenti, dia masuk. Begitu ditanya, Bapak mau kemana? Nah ini masalahnya, saya juga tidak tahu. Pokoknya jalan aja. Maka supir taksinya juga akan bertanya-tanya, jangan-jangan yang naik ini adalah orang tidak waras. Nah, begitu sampai jalan ada beberapa menit ditanya lagi, Bapak mau kemana? Ya, saya lupa ini, pokoknya jalan saja deh. Nah, kemudian dia baru ingat, dia katakan, oh ya, saya ini mau ke kantor ini. Nah, Jalan Ayani. Begitu sampai di Jalan Ayani, Bapak kantornya mana? Oh iya, nomornya saya juga lupa. Nah, kemudian ditanya lagi, supir taksinya bingung, orang ini waras atau tidak. Nah, oh iya ya mas, itu yang ujung itu mas, itu kantor saya. Begitu nyampe di sana, kemudian si bapak tadi bilang, oh iya mas, saya lupa mas, hari ini kan hari Minggu, berarti kan kantor tutup. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau Anda punya keluarga, Anda punya teman, atau jangan-jangan Anda sendiri, tidak jelas tujuan Anda, potensi apa, tidak jelas visi hidup Anda, maka seperti orang yang naik taksi tadi. Maka akan bisa dianggap orang gila. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, kalau orang hidup itu dia tidak memahami hakikat hidupnya. Dia tidak tahu tujuan akhir hidupnya kemana. Dia tidak memahami visi hidupnya. Kalau dalam bahasa saya, dia tidak memahami hakikat hidupnya. Dia hanya sekedar makan, minum, tidur, dan bekerja. Maka orang yang semacam itu, kata Imam Asy-Syafi'i, layak ditakbirkan 4 kali. Allahu Akbar. Kalau ditakbirkan 4 kali kan berarti sholat jenazah. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak apa enggak sekarang itu mayat-mayat hidup bergentayangan ini sekarang? Jadi ketika manusia tidak memiliki vision, tidak memiliki visi hidupnya dengan jelas, di mana visi dunia harus diselaraskan dengan visi akhirat. Maka kalau kita ingin move on di dalam hidup kita, maka kita harus punya visi yang kuat, visi yang jelas. Almarhum ibu saya itu pernah nasihati saya dengan pakai bahasa Sanepan. Dia bilang gini, Le, kalau kamu beli sapi, maka talinya mesti ikut. Jadi kalau kamu beli sapi, maka talinya mesti ikut. Tetapi kalau kamu beli tali, tapi belum tentu sapinya ikut. Apa yang dimaksud tadi itu? Kalau orientasi hidup kamu akhirat, orientasi hidup kamu adalah Allah. Ya, karena orang yang cerdas itu adalah orang yang
mempersiapkan hidupnya setelah mati. Sementara orang yang bodoh itu adalah orang yang dia tahu dia akan kembali kepada Allah, tetapi dia memperturutkan hawa nafsunya. Maka Ibu tadi mengatakan, kalau orientasi hidupmu akhirat, maka tidak usah khawatirkan. Duniamu mesti ikut. Sambil dia mengatakan, nek awakmu beli sapi, pasti talinya ikut. Sapi itu akhirat, tali itu dunia. Itulah pentingnya yang saya sebut dengan vision. Bagaimana agar kita bisa move on? Maka on yang pertama adalah vision. Anda catat ini. On yang kedua adalah action. Jadi pola melejitkan potensi diri tadi. Satu tadi apa? Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga adalah profesional. Agar kita bisa profesional, ada tiga tadi. Ini back-nya. Back kanan, back kiri, dan back tengah. Karena saya hari ini menyampaikan melejitkan potensi diri dengan pola manajemen sepak bola. Tiganya tadi apa? Profesional itu expert, ahli di bidangnya, kafaah. Kemudian yang kedua adalah himmah, punya etos kerja yang tinggi. Dan yang ketiga adalah amanah, kredibel. Kalau ini yang kita kuasai, kalau ini yang kita lakukan, Anda tidak usah khawatirkan hidup. Kenapa? Karena Anda akan pasti dicari banyak orang. Rezeki yang akan ngejar-ngejar Anda. Karena inilah magnet penarik rezeki yang luar biasa. Nah, kemudian saya masuk pada lapangan tengah. Lapangan tengah itu adalah apa? Move on. Agar bisa move on, maka kita harus memiliki visi yang jelas dan kuat. Visi yang jelas dan kuat itu adalah apa? Kita punya visi dunia, dan visi dunia kita harus diselaraskan untuk menuju visi akhirat. Baru on yang kedua adalah action. Nah, actionnya itu apa? Tidak cukup dengan kerja keras, teman-teman sekalian. Untuk meraih sesuatu itu butuh kerja keras memang. Untuk membiasakan sesuatu itu memang butuh kerja keras, butuh dipaksa dulu. Ya. Saya dapat ijazah dari almarhum Zainuddin itu. Doa. Ada doanya itu. Allahumma potsah. Ya Allah, biar repot paksa. Jadi kalau kita untuk membiasakan kebiasaan yang baik, maka harus dipaksa dulu. Harus kerja keras. Lakukan sampai 21 hari, lakukan sampai 90 hari, 3 bulan. Biasanya sudah menjadi habit. Habit, kebiasaan yang menyatu pada diri kita, itulah yang nanti disebut dengan karakter. Karakter yang baik itulah yang akan merubah nasib kita. Karakter yang baik itulah yang akan membuat kita memiliki kehidupan yang luar biasa. Maka actionnya tidak cukup dengan kerja keras. Kerja keras, kerja cerdas. Kerja cerdas itu apa? Sudah melibatkan akal. Jadi, mentor saya, Tung Desem, itu ngajarkan, jangan banyak investasi itu hanya perut ke bawah. Kalau hanya perut ke bawah, itu hanya ngurutin nafsu saja. Tapi investasi ke atas, dari leher ke atas, itulah investasi apa? Akal, investasi ilmu, investasi kecerdasan. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah kerja keras, kerja cerdas, kemudian kerja ikhlas, dan yang keempat kerja tuntas. Kerja ikhlas itu bukan tidak dibayar, teman-teman sekalian. Tapi kerja ikhlas itu adalah melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Ya. Kerja ikhlas itu adalah melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Baru yang terakhir kerja tuntas. Maka hasilnya memuaskan. Itulah move on. Jadi move on itu kita harus punya vision yang kuat. Dua adalah action. Dan yang ketiga adalah passion. Kita harus punya passion. Tulisannya passion. Jadi kita harus punya passion. Bagaimana passion itu? Bagaimana kita bisa menemukan passion kita? Nanti saya lanjutkan setelah sesi yang pertama ini. Karena sebentar lagi Zoom-nya akan mati. Nanti jenengan semua masuk di ID meeting yang sama tadi itu. Bagaimana kita bisa menemukan passion kita masing-masing? Ada 5 pertanyaan nanti. Dan yang keempat adalah collaboration. Kita mesti berkolaborasi. Jadi agar kita bisa move on, maka kita harus punya vision tadi itu. Visi yang jelas. Yang kedua adalah action. Actionnya itu apa? Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Kemudian yang ketiga, kita harus temukan passion kita. Kalau sudah temukan passionnya, nanti fokuslah pada passion kamu, maka 3-5 tahun kamu akan jadi orang yang berkelas di bidang itu. Dan yang keempat adalah collaboration. Kita mesti bersinergi. Bagaimana kita berkolaborasi itu, nanti saya akan jelaskan setelah sesi yang satu ini. Nah, terakhir, bagaimana kita bisa melejitkan potensi diri dengan pola 1, 3 tadi, back pertahanan, kemudian 4 lapangan tengah,
Kemudian yang ketiga adalah penyerang. Apa tiga penyerang? Jembatan yang menghubungkan antara harapan dan kenyataan itu. Ada tiga. Yang pertama disiplin. Tidak ada sukses tanpa disiplin. Disiplin menghargai waktu. Disiplin di dalam berbagai hal. Jembatan yang menghubungkan antara harapan dan kenyataan itu adalah disiplin. Yang kedua, ini penyerang kalau dalam sepak bola. Antusias, punya gairah yang menyala-nyala, punya antusiasme yang tinggi. Dan yang ketiga adalah komitmen. Inilah pola melejitkan potensi diri dengan pola 1, 3, 4, 3. Jadi kalau Anda hitungan 11 itu. Seperti pola sepak bola. 1, penjaga gawang. 3, back-nya tadi. 4 itu lapangan tengah. Kemudian 3 adalah penyerangnya. Ya, kita akan lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang passion, penjelasan tentang collaboration, dan yang lainnya. Setelah yang satu ini, saya minta videonya dinyalakan semua. Sehingga saya tahu wajah-wajah kalian. Ya, coba videonya dinyalakan semua. Videonya dinyalakan semua. Saya tahu wajah-wajah kalian. Nanti jangan-jangan hanya nongol zoom-nya orangnya lagi rokokan. Ya. Nah, sudah berapa orang? Tak foto dulu ya, karena nanti absennya nanti seperti biasa. Nanti Anda ngisi yang hadir itu. Dan ini saya foto karena juga untuk laporan untuk absen Anda. Baik, masih ada 6 menit. Ada yang ditanyakan? Nanti saya jawab pertanyaan Anda setelah sesi yang kedua. Jadi karena habis ini Zoom-nya kan 40 menit harus ganti ya. Karena kita pakai Zoom yang tidak berbayar. Baik, ada yang ditanyakan? Amalia, Anto, Dewi. Nah, ini berapa orang yang sudah masuk ini? Ada 19. Berapa harusnya mahasiswanya? Kelas 2D ini. 23. 23, berarti ada yang tidak masuk ini? Nggih. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya matikan dulu, dengan masuk lagi ya, di link yang sama. Nah, diingat-ingat, pola melejitkan potensi diri tadi, saya pakai istilah sepak bola modern. Ya, apa tadi? 1, 3. Iya, 1, 3, 4, 3. 1 itu apa tadi? Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Kemudian 3 itu bagaimana kerja profesional, ada 3. Terus kemudian bagaimana kita bisa move on, ada 4. Terus bagaimana kemudian penyerang yang mewujudkan antara harap dan kenyataan, ada 3 tadi. Disiplin, antusias, dan komitmen. Baik, kita break dulu. Anda segera masuk ya. Nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya. Bagi temanmu yang hari ini tidak bisa ngikuti, saya rekam. Nah, saya rekam, nanti kemudian saya upload di link YouTube. Nanti bisa mengikuti. Alhamdulillah, ya? Pak. Baik, kita break dulu. Segera masuk lagi di